Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Apa saja struktur teks laporan percobaan itu? Yang pertama, tujuan. Pada bagian ini, kalian harus menjelaskan latar belakang mengapa percobaan ini perlu dilakukan. Kedua, bahan dan alat. Tuliskan alat-alat yang memang benar digunakan pada saat percobaan. Bahan yang memang benar digunakan ditulis sesuai dengan apa yang digunakan saat percobaan. Ketiga, langkah percobaan. Berisi cara atau metode yang digunakan dalam percobaan. Sebutkan dan deskripsikan secara rinci proses atau langkah sistematis dalam proses percobaan yang kalian lakukan. Selain itu, sampaikan langkah percobaan atau cara kerja menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat perintah, sehingga menceritakan apa yang telah dilakukan saat percobaan. Yang keempat, hasil percobaan. Pada bagian ini, kalian dapat menjelaskan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan. Uraikan hasil percobaan secara detail. Yang kelima, buat kesimpulan dari seluruh rangkaian proses percobaan yang kalian lakukan hingga ke hasil yang diperoleh. Kesimpulan merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, kita akan menelaah struktur teks laporan percobaan dengan judul Percobaan Membuat Telur Asin. Tujuannya yaitu, telur asin adalah telur yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengkonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Salah satu manfaat mengkonsumsi telur asin adalah menjaga sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi penglihatan. Proses pembuatan telur asin sangat mudah dan sederhana, dan dilakukan dengan cara tradisional. Alat dan bahan: telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, amplas. Langkah-langkah percobaan: 1. Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit terus sampai tipis. 2. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. 4. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasil, telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas, menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Kesimpulan, dari hasil percobaan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia, kecuali bagi penderita darah tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kandungan garam pada telur asin. Meskipun telur asin memiliki kandungan gizi yang lengkap, tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Created using Powtoon.